namanya kebijakan pemerintah kemarin yang diterapkan oleh Pertamina ini dampaknya banyak masyarakat yang atau eksodus ke Pertalite atau seperti apa ya, Iya, Pak Yanes perkiraannya lihatnya? nih Pak. Jadi ya menarik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini karena memang sistem controlling di Pertamina untuk Pertalite juga masih agak mudah ya. Pasti eksodus Mas. Oh pasti ya. Untuk yang middle class ya. Untuk yang middle class, iya. untuk mobil-mobil yang lama. Tapi kalau mobil-mobil yang kelas premium enggak Mas. Enggak ya. Ada resikonya nggak sih Pak Yanes? Middle upper class gitu ya. Middle upper class. Ada resikonya nggak Pak Yanes yang biasanya hobinya beli mobil? Kenapa Pak? Ya yang hobinya beli mobil kan ada Mas. Iya. Nggak, saya pengen tahu ya. Pak Yanes kalau biasanya mobilnya pakai Pertamax, kemudian terus pindah ke Pertalite, ini ada pengaruhnya nggak sih di kendaraan atau mungkin kendaraannya bisa kan residunya Pertalite lebih gede dibandingkan Pertamax kan? Jadi kalau kendaraan kita yang misalnya kompresi mesinnya itu 11,5, 10,5 gitu ya. Rasionya itu kita pakai bisa dibilang BBM yang oktannya lebih rendah. Mesin cenderung jadi lebih cepat melitik, cepat panas. Kemudian kalau dipakai dalam jangka lama menimbulkan kerak. Terus kalau untuk mobil-mobil yang sistem injectionnya udah advance, dikasih BBM yang oktannya lebih rendah, cenderung lebih mudah mampet. Jadi kendaraan agak berebet dan sebagainya. Sebenarnya lebih banyak merugikannya sih secara teknis. Lebih banyak merugikannya. Ada solusi nggak sih Pak Yanes, misalnya gini, kan ada penambah oktan itu yang dalam bentuk yang lain selain kita beli BBM kan, misalnya kita beli Pertalite yang oktannya itu 89 kalau nggak salah ya. Ya. 89 kemudian nambahin oktan pakai yang ada kayak pil-pil gitu. Itu bisa berpengaruh atau nggak Pak? Bisa banyak membantu Mas. Bisa membantu untuk menjaga biar injektor tetap baik. Kemudian oktan booster juga ada. Itu bisa naikin oktannya. Tinggal dihitung keekonomiannya. Harga oktan booster ini sama injektor cleaner ini kalau aditif ini dibeli dibandingkan dengan mengisi BBM itu mana lebih murah gitu kan. Iya. Karena kalau kita lihat kan tuh harga oktan booster sekitar 70-100an kali 2 gitu ya. Misalnya anggap 200.000 gitu. Iya, mahalan itu ya. Iya, kita beli BBM ini tangki kendaraan kita 40 liter full tank. Rasanya naik 32% bisa mengcover itu Mas. Itu bisa laku Mas. Iya. Itu sih yang menarik. Yang bikin umat program pemerintah sebenarnya. Baik. Tapi kalau Pak Yanes sendiri melihatnya Pertamax yang sekarang ini dilepas ke harga pasar ini, apakah sudah tepat dilepasnya sekarang begitu Pak? Kan kalau kita hitung ratusan triliun itu subsidi yang diperluin Mbak. Pertanyaannya kenapa di stop? Bisa jadi dana untuk mensupportnya udah mulai tipis. Iya. Dan harga makin naik kan, US dollar naik kan. Jadi nggak hanya sebenarnya gara-gara harga BBM aja nih yang kita jadi mumet gabungan, US dollar naik karena kita masih lihat aja barang-barang yang ada di kita pakai bahan keseharian kita kan komponen impornya masih pada tinggi Mas. Itu naik, dolar naik kita kena gitu kan. Jadi ini double nih sekarang. Iya. Pak Yanes, kalau kita pengen tahu kalau mobil-mobil premium atau mobil-mobil yang biasanya harusnya pakai bensin Pertamax kemudian pindah ke Pertalite itu resikonya seperti apa? Mungkin banyak pendengar yang karena memang kondisi yang seperti ini mau nggak mau dia akan menurunin kelas lah untuk ngisi BBM gitu. Itu ada dampak ke mesin, ke kendaraan? Ada sekali Mas. Ada sekali, apalagi kalau dia yang biasanya selama ini makai karena tuntutan dari mesinnya ya. Iya. Dia makai yang oktannya 95 gitu ya. Nah, ini kalau dia turunkan sampai ke 90. Nah, ini problemnya ada beberapa poin. Satu, mobil akan kerasa lebih ngeberbet kalau digas, terus
ngelitik ya, kalau bahasa umumnya ngelitik. Di mesin bunyi itu langsung ngelitik. Gitu. Dan kemudian begitu dipakai dalam beberapa saat, tenaga langsung hilang, mesin lebih cepat overheating. Dan kalau kita pakai cukup lama, injektor bakal mampet mas. Karena aditifnya, ya sorry itu saya yang Pertalite ya kurang baik gitu. Untuk mobil-mobil yang menggunakan kompresi lebih tinggi, sistem injektornya lebih advance. Jadi sarannya Lebih gunakan banyak sesuai masalahnya ya. Sarannya gunakan sesuai dengan spesifikasi kendaraan kan, biasanya kalau buka tangki itu ada tuh ron berapa yang harus Betul, dipakai. itu yang paling aman. Dan tapi problemnya kan banyak sekali sekarang yang membeli kendaraan second yang masih karena keuangan belum bagus. Bukan belum bagus ya, jadi makin kurang bagus tepatnya. Nah jadi banyak yang tadinya membeli mobil-mobil baru ke mobil yang second gitu ya. Dan biasanya kalau mobil second dia ambil kelas yang lebih atas. Nah ini kan kalau kemarin ini masih bisa tercover lah ya, dengan harga BBM yang ada gitu. Nah sekarang tiba-tiba parameter harganya naik 32%-an ini, ya mereka mulai berpikir mungkin untuk pindah ke Pertalite yang tadi kita bahas di awal mungkin ya. Dia akan pakai, bisa dibilang ya penggunaan oktan booster dan aditif yang ada di pasaran. Dan pertanyaannya sekarang pemerintah apakah sudah mempersiapkan mengantisipasi hal tersebut? Kemudian apakah Pertamina sudah membangun sistem kontrolnya melalui Pertamina My Pertamina ya apps-nya. Karena kalau ini bermigrasi juga ya programnya ya sebenarnya jadi pindah juga, subsidi ke Pertalite ya tetap malah tambah naik mas. Tambah naik juga ya karena penggunanya juga makin banyak ya Pak ya. Ya kalau solusinya nggak dipikirin secara komprehensif gitu. Baik. Pak Yanus, ini jadi keuntungan buat pasar mobil listrik nggak sih kalau kayak begini? Ini banyak yang berpikiran bahwa ini jadi peluang ya untuk mobil listrik dan satu lagi mobil hybrid ya. Iya hybrid betul. Ya tapi perlu kita lihat juga Mbak, pembeli mobil listrik dan mobil hybrid ini mostly bukan pembeli mobil pertama, jadi bukan kelas middle, apalagi middle low class ya. Betul. Yang sekarang udah turun, saya lupa 7 juta apa sejak COVID kemarin gitu. Nah terus kalau kita lihat ini orang-orang yang kelompok BHEV sebenarnya. Iya. Yang dia masih punya daya beli yang bagus untuk mengantisipasi kalau harga BBM naik, tapi secara psikologis mereka yang cukup terpengaruh lah dengan kenaikan harga BBM ini. Dan mereka ini yang kelompok middle upper class yang tadinya sudah berencana mau beli mobil akan mempercepat pembelian hybrid atau BEV-nya. Begitu kurang lebih Mbak. Kalau hybrid itu mungkin hitung-hitungannya seperti apa nih Pak Yanus, untung ruginya ketika kita beli hybrid, memanfaatkan listrik dengan BBM atau seperti apa nih? BBM ya. Jadi kalau hybrid itu yang hybrid yang standar ya. Itu kalau kita pakai berkendara dalam kota dengan kecepatan yang rendah, motor listrik yang jalan yang menggerakkan kendaraan gitu. Sehingga dia bisa hemat, banyak yang klaim sekitar 30-50% bahkan dari mobil yang menggunakan bensin standar dan konvensional yang sekelasnya. Ini jadi selling point yang menarik sebenarnya dengan harga BBM ini naik bagi kelompok middle upper class. Baik. Tapi sekali lagi ini biasanya adalah orang yang bukan pertama kali punya mobil begitu Pak Yanus ya. Dan yang di garasinya ada 2 mobil ke atas. Iya betul betul. Yang kena kelompok menengah aja ya, kelompok kita lah. Iya. Menengah yang memang udah kepepet dari kemarin-kemarin ya. Dari kemarin udah kencengin ikat pinggang gitu kan, sampai mungkin udah kenceng banget gitu. Sekarang harus tambah kenceng lagi. Benar. Itu tadi dia. Baik. Karena peluang untuk ininya juga kan
mencari apa ya, bisa bilang income baru juga sekarang makin nggak Iya, gampang ya. Karena betul. makin banyak juga teman-teman yang udah sarjana jadi pengendara retailing roda 2 bahkan atau roda 4 lagi. Iya, mungkin Ya, yang situasi tadinya lagi gitu. kemana-mana bawa roda 4, akhirnya sekarang memutuskan untuk bawa roda 2 lah karena Banyak. ya. Jadi yang middle class ya kita ini ya cukup banyak jumlahnya sekarang masuk ke aspiring class. Jadi mulai turun kelas gitu. Tapi untuk menunjang aktivitasnya ya dia terpaksa pindah ke roda 2. Baik. Pak Yohanes mungkin Situasi punya. lagi gitu Mbak, ya masalah global ini mumet sih. Iya betul, kemana-mana ya Pak ya. Tapi mungkin Ya, betul. punya tips nggak nih Pak untuk hemat BBM begitu untuk pendengar dan juga pemirsa Trijaya misalkan, karena kan mungkin ada contoh-contoh pemakaian khusus yang membuat akhirnya BBM jadi boros begitu. Mungkin Pak Yohanes punya iya. tipsnya nih untuk pendengar dan juga pemirsa Trijaya. Ya, tipsnya mungkin dibagi sesuai kelas ya. Jadi kalau middle upper class sangat disarankan mengganti ke hybrid atau EV untuk tambahan koleksi kendaraan di garasi. Karena efisiensinya tinggi dan nggak mengganggu cash flow bulanan kita lah. Cuman pembelian awal aja. Dan untuk yang middle class ya nggak bagus juga solusinya sebenarnya. Tadi yang Mas diskusikan di awal Mas. Iya. Ya. Mungkin cara bisa berkendara breakdown, kali ya, Pak pakai Yohanes. booster. Kemudian ditambah cara berkendara juga mulai diatur. Jangan suka apa ya kalau istilahnya Manuver ya? bawa mobil itu digerung-gerung lah kita RPM tinggi. Lebih pelan-pelan main di RPM yang standar aja dalam kota. Terus jangan balap-balapan gitu. Nah, Itu boros sekali. baik. Macet juga kadang-kadang Pak Yohanes yang bikin kita boros nih karena Jakarta ataupun Oh, juga macet. terus tol dalam kota juga macetnya luar biasa kan Itu masalahnya. sih semua kelas juga nggak bisa menghemat. Menghindari ya Pak ya. Ya, apalagi kan kita sering sekali sekarang jokesnya tuh memarkirkan kendaraan di jalan kota ya. Nah, Karena saking berhentinya kan jadi kayak parkir gitu. betul. Pak Dan itu Yohanes, boros sekali BBM. Pak Yohanes, kalau kenaikan BBM ini Pertamax ini pengaruhnya ke penjualan mobil, baik mobil baru, mobil listrik ataupun mobil bekas ini berapa lama sih Pak kalau berdasarkan pengalaman ini nanti? Kalau lihat pengalaman mungkin kita lihat yang kemarin aja Mas. Begitu Pertamax naik Iya. itu langsung anjlok mobil second diesel. Penjualan juga drop, saya lupa 20-30% langsung. Mobil diesel dan mulai banyak yang beralih ke hybrid. Nah ini juga akan berulang, cuma dalam skala yang lebih besar ya, karena gimana pun juga pengguna bensin itu lebih besar populasinya daripada pengguna diesel, solar. Impactnya lumayan. Yang relatif aman sampai sekarang ini ya mobil LCGC ya yang 1400 cc ke bawah nih. Yang Itu masih bisa yang pakai masih Pertalite akan ya. ada subsidi nantinya. Betul. Yang mobil-mobil hemat BBM ini akan jadi makin laku sekarang. Oh, Siap. oke. Baik. Pak Yohanes, Ya. terima kasih sekali untuk waktunya pagi hari ini Pak. Iya. Sudah berbagi pandangannya dan juga komentarnya Iya. bersama dengan Iya. pendengar juga pemirsa Trijaya. Baik. Selamat Sehat pagi, Terima semua kasih Pak. kembali. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, ada Pak Yohanes Martinus Pasaribu yang sudah memberikan pandangannya terkait Ya. dengan situasi dan kondisi yang memang tidak mungkin tidak ideal begitu.